Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ustazah Andari dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, kalian kemarin sudah belajar tentang membaca nyaring dan sudah praktek ya semuanya. Ustazah sudah mendengarkan, kalau yang video juga sudah Ustazah lihat. Ada yang malu-malu yang di video ya. Ya, kalau membaca itu penting kalian harus tahu intonasi membacanya. Jadi tanda koma bagaimana, kemudian tanda titik harus berhenti sejenak membacanya. Nah, itu agar kalian memahami apa yang kalian baca. Oke, untuk pertemuan kedua ini masih tentang membaca anak-anak ya. Nah, tapi membaca kali ini adalah membaca dalam hati. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah cerita. Nah, kalian bisa membaca cerita anak atau cerita rakyat, dongeng, dan sebagainya. Nah, Ustazah akan menyampaikan dengan membaca ini nanti, harapannya kalian bisa menjelaskan unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, unsur intrinsik apa ya itu yang disebut unsur intrinsik ini? Ya, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita. Jadi apa saja yang disebut dengan unsur intrinsik itu? Nah, ada tema yang pertama ya. Apa tema? Tema adalah suatu gagasan pokok atau pokok masalah yang mendasari sebuah cerita. Tentang apa cerita yang kita baca itu? Nah, itu namanya tema. Misalnya ada buku berjudul atau cerita berjudul Malin Kundang. Nah, apa yang diceritakan? Nah, kalau dalam Malin Kundang itu yang diceritakan tentang atau temanya tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, itu namanya tema. Unsur yang kedua apa dalam unsur intrinsik ini? Yang kedua adalah latar. Nah, latar itu ada tiga. Nah, ada latar tempat cerita itu terjadi di mana. Kemudian ada latar waktu, kapan terjadinya cerita itu. Kemudian ada lagi suasana, bagaimana suasana yang diceritakan dalam sebuah cerita itu. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga itu ada tokoh. Jadi kalau kalian membaca pasti ada tokoh. Nggak mungkin sebuah cerita tidak ada tokoh yang diceritakan. Jadi mesti ada siapa dalam cerita itu. Kemudian yang keempat ada watak. Setiap tokoh itu mesti punya watak tertentu. Mungkin ada yang berwatak jahat, ada yang berwatak baik, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada alur. Nah, alur cerita. Nah, alur cerita ini menggambarkan jalan ceritanya. Nah, ceritanya dari sini, kemudian apa yang terjadi, kemudian apa lagi. Nah, itu namanya alur cerita. Kemudian berikutnya ada amanat cerita. Nah, amanat cerita bisa disebut juga dengan pesan. Jadi pesan yang disampaikan oleh pengarang atau penulis kepada pembacanya. Nah, penulis atau pengarang mengharapkan kita itu bagaimana setelah membaca cerita. Kalau tadi yang diceritakan itu tentang anak durhaka, nah apa yang kita petik pelajaran dari situ? Nah, berarti kita tidak boleh mencontoh tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, itu disebut amanat cerita. Nah, oke. Itu yang bisa Ustazah sampaikan. Nah, untuk pembelajaran ini kalian bisa mempraktekkan untuk membaca dalam hati, yaitu sebuah cerita. Kalian bisa membaca buku kalian di halaman 69 sampai 71. Di situ ada sebuah cerita ya. Kemudian untuk menjelaskan unsur intrinsik dalam cerita tersebut, kalian akan dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 72.
Oke, itu bisa kalian kerjakan dulu. Tetap semangat. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kalian. Oke, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.